Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ida Imadidia Kusmadewi dengan NIM 19 1909 1038. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari analisis dan review artikel jurnal yang telah saya buat, yakni ada 3 artikel. Nah, di artikel ini terkait audit SITI. Nah, artikel yang pertama yaitu analisis tata kelola sistem informasi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian menggunakan framework COVID-5. Nah, permasalahan penelitiannya yaitu pada awal tahun 2020 pelaksanaan strategi bangkitan berupa kegiatan publik yang bertemu langsung atau offline sedikit terkendala karena terjadinya pandemi coronavirus. Munculnya suatu kendala yang memberikan tantangan pembangunan pertanian pada era kemajuan informasi dan komunikasi teknologi ICT. Bangkitan ditutup untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan arah kebijakan dan strategi kegiatan offline dengan memaksimalkan penerapan teknologi informasi pada sistem informasi publik Banglitan. Banglitan harus dapat memaksimalkan tingkat kematangan, maturity level, penerapan teknologi informasi pada lembaga agar tujuan arah kebijakan dan strategi Banglitan dapat tercapai. Nah, adapun domain auditnya yaitu penelitian ini akan berfokus pada domain APO, BAI, DSS, dan MEA. Dengan 9 proses yaitu DSS 01, 02, 04, 06, 09, dan MEA 01, 02, 03, dan BAI 04 yang relevan dan sesuai untuk dijadikan masukan ke Banglitan sehingga kematangan penggunaan TI bisa terwujud. Nah, adapun proses auditnya itu pertama-tama melakukan perencanaan, setelah itu melakukan pengumpulan bukti dan melakukan analisis dan pengolahan data. Kemudian selanjutnya itu ada laporan dan tindak lanjut. Nah, adapun subjek atau pihak yang diaudit adalah pihak pelaksana terkait sistem informasi Balai Penelitian Lingkungan Pertanian, yaitu berupa staf dan penggunanya. Nah, hasilnya berlandaskan pada hasil yang sudah diukur dan diperhitungkan kadar kematangan maturity pada hasil kuesioner didapatkan temuan pada sistem informasi publik Banglitan, yaitu sebagai berikut. Nah, pada AUPU 9 ada gap 0,45, kemudian BAI 04 ada gap 0,87, kemudian DSS 01 ada gap 0,77, DSS 02 ada gap 0,75, kemudian DSS 04 terdapat gap 0,24, pada DSS 06 muncul gap 0,91, kemudian pada MEA 01 muncul gap 0,81, kemudian MEA 02 muncul gap 0,66. Nah, pada MEA 03 muncul gap 0,66. Nah, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan juga bahwa nilai min maturity level dari tata kelola TI sistem informasi publik Banglitan adalah sebesar 3,32. Itu diperoleh dari hasil APO, BAI, dan DSS serta MEA. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan TI pada sistem informasi Banglitan ada di 3 level, yaitu di level 3 yaitu definite proses, dengan artian bahwa sistem informasi sudah distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan dengan baik. Nah, adapun rekomendasi perbaikan yakni lembaga mengotomasi proses-proses yang manual dengan digitalisasi. Kemudian membuat penataan, pengaturan dan yang dikerjakan oleh staf profesional terhadap manajerial TI di lembaga untuk melaksanakan monitoring dan pekerjaan TI itu sendiri sehingga proses di Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Banglitan dapat terpantau dengan baik. Kemudian dibuat pelatihan terhadap karyawan untuk mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia. Kemudian membuat strategi pengelolaan untuk layanan TI. Nah, selanjutnya kita lanjut ke artikel yang kedua dengan judul pengukuran tingkat kematangan layanan IT dengan CMMI. Permasalahan penelitiannya yaitu perguruan tinggi XYZ merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Medan yang telah memanfaatkan TI dalam menangani proses operasional bisnisnya. Akan tetapi, proses penanganan layanan terhadap gangguan layanan TI dalam perguruan tinggi tersebut masih ditangani secara face-to-face. Berdasarkan data yang diperoleh dalam 3 bulan terakhir dari divisi TI, dari laporan gangguan TI yang diterima, rata-rata laporan gangguan yang dapat diselesaikan tepat waktu hanya berkisar 60% dari keseluruhan laporan yang diterima dari dan 19-29% laporan gangguan ditangani dengan penanganan yang tidak tepat.
Nah, berdasarkan data yang diperoleh ini, maka perlu dilakukan pengukuran sejauh mana tingkat kematangan layanan TI yang telah diimplementasikan di perguruan tinggi EGZ menggunakan CMMI. Nah, adapun domain auditnya ini, yaitu area yang akan diukur itu incident management, requirement fulfillment, dan problem management dengan menggunakan framework CMMI. Nah, selanjutnya proses auditnya itu yang pertama itu pengumpulan data, kemudian analisis data menggunakan kuesioner, kemudian analisis kematangan untuk memperoleh kesenjangan, kemudian laporan dan tidak lanjut atau rekomendasi. Nah, subjeknya di sini atau pihak yang diaudit atau auditi yaitu divisi TI pada perguruan tinggi EGZ di Kota Medan. Nah, hasil auditnya berdasarkan pengukuran dengan matriks ITSM dalam penanganan gangguan, saat ini divisi TI masih berada di level 1. Divisi TI belum memiliki aplikasi service desk sehingga penanganan insiden tidak terdokumentasikan dengan baik. Mulai dari identifikasi, logging terkomputerisasi, eskalasi, laporan penanganan insiden setiap bulannya. Nah, belum adanya pembagian level eskalasi dalam penanganan insiden sesuai dengan level organisasi, sehingga terkadang penanganan insiden dilakukan oleh staf TI yang tidak kompeten atau hanya dikerjakan staf level 1. Nah, jika insiden tidak terselesaikan, maka baru dilaporkan ke atasan, sehingga ini menjadi tidak efisien. Belum adanya tools monitoring terhadap insiden, sehingga penanganan insiden dilakukan berdasarkan adanya laporan dari pengguna. Nah, adapun rekomendasi perbaikannya itu sebelum dilakukan pengembangan aplikasi service desk, sebaiknya dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan software pengujian. Nah, kita selanjutnya lanjut ke artikel yang ketiga, yaitu audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework 5, COVID 5. Yakni pada studi kasus PT Jamrida Provinsi Jawa Tengah. Permasalahannya itu pada tahun 2017, PT Jamrida Jawa Tengah mencapai kesuksesan dengan dukungan teknologi. Namun dalam wawancara yang telah dilakukan bersama salah satu staf divisi TI dan pelayanan dan kepala divisi TI dan pelayanan terhadap pemanfaatan dari TI APP lain tersebut ditemukan masalah atau kendala terkait adanya sumber daya manusia dari mitra bisnis PT Jamrida Jawa Tengah yang masih kurang paham dalam pemanfaatan APP lain, dan ada daerah atau lokasi dari mitra bisnis PT Jamrida Jawa Tengah yang jauh dari jangkauan internet. Sehingga hal ini memperlambat kinerja bisnis perusahaan. Di samping itu, PT Jamrida Jawa Tengah masih merasa butuh dan pengukuran dan perbaikan terhadap tata kelola TI. Kemudian PT Jamrida Jawa Tengah dengan tujuan lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan TI yang dimiliki dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Nah, domain auditnya, yaitu penelitian ini akan berfokus pada domain EDM 04, APO 01, 07, kemudian BAI 04, DSS 01, dan DSS 03, MEA 01, standar COVID 5. Nah, proses auditnya, yakni yang pertama itu ada perencanaan, kemudian pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Kemudian analisis data untuk mendapatkan hasil, kemudian dilanjutkan dengan laporan dan rekomendasi. Nah, subjek atau pihak yang diauditi yaitu komisaris, direktur utama, dan direktur pada PT Jamrida Provinsi Jawa Tengah. Nah, hasil rekapitulasi nilai perhitungan capability level EDM 04, APO 01, APO 07, BAI 04, DSS 01, DSS 03, dan MEA 01 bisa dilihat pada gambar, yaitu level yang dicapai kebanyakan level 3. Kemudian analisis gap rata-rata itu sudah ada 2. Nah, berdasarkan hasil perhitungan capability level, maka diperoleh tingkat kemampuan tata kelola TI pada PT Jamrida Jawa Tengah saat ini, yaitu capability level keseluruhan yang diperoleh berdasarkan rata-rata adalah 2,
yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain APO, BAI, DSS, serta MEA telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuannya yang telah dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Nah, rekomendasi perbaikannya sesuai dengan domainnya, yaitu yang pertama EDM 04 itu penting dilakukan monitoring atau penilaian terhadap prinsip yang digunakan PT Jamkrida Jawa Tengah. Kemudian dalam domain APO 01 yaitu melakukan monitor secara berkala. Kemudian dalam APO 07 itu penting untuk melakukan monitoring sejauh mana kebermanfaatan penerapan TI persyaratan terhadap rekrutmen personil TI. Kemudian selanjutnya pada domain BAI 04 itu APP-LAN versi 2 dibangun. Perlu dilakukan pengarahan atau training kepada pengguna, serta mengukur apakah dampak dari sistem yang baru tersebut memberikan dukungan lebih positif dalam penggunaannya. Kemudian domain DSS 01, pihak PT Jamkrida perlu melakukan monitoring setiap aktivitas jenisnya. Kemudian DSS 03 membuat SOP dan masukkannya ke dalam SLA. Kemudian MEA 01 yaitu PT Jamkrida Jawa Tengah harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan dari pihak mitra bisnis terhadap kebijakan yang tertulis dalam kontrak bisnis. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil yang telah saya peroleh mengenai analisis dan review dari ketiga jurnal. Saya tutup dengan para Santi Om. Terima kasih.